Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ledakan dahsyat dari serangan petir semakin ekstrim terus bergema, mengguncang kawasan tersebut dengan hebat. Di atas langit kota Jinzide, di saat semua orang sedang bergerak menyelamatkan diri, King Ruo justru berada di tempatnya dengan tenang, menahan serangan petir sambil mengawasi kekacauan yang sedang terjadi. Serangan petir, kekuatan apa yang sebenarnya muncul dari pilar cahaya emas ini? King Ruo membatin sambil mengitari pandangannya dengan tenang. Swus, swus. Pemimpin kota bersama 3.000 pasukan elitnya bergerak naik ke atas langit, membantu King Ruo menjaga segel perisai emas yang menahan serangan petir tersebut. Tuan, aku Jin Jiu, pemimpin kota Jinzide. Terima kasih sudah menolong kami. Sekarang biarkan orang-orangku bekerja. Memperkenalkan diri sambil meminta pasukannya membantu King Ruo menjaga segel perisai emas transparan yang terus-menerus menahan gempuran sambaran petir yang keluar dari pilar cahaya emas yang menyapu kawasan tersebut. King Ruo yang memahami maksud baik Jin Jiu menganggukkan kepalanya, namun juga tidak senang karena pemimpin kota itu tidak dapat mengukur diri dengan kekuatan petir yang muncul dari pilar cahaya emas dan mengabaikan peringatannya. Terima kasih atas niat baik pemimpin kota, tapi waktuku terbatas, ucap King Ruo sambil meminta Jin Jiu untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi tuan, biarkan kami membantu, karena bagaimanapun pemimpin kota, jika aku pergi dan menarik kekuatanku dari segel ini, kota akan langsung berubah menjadi abu. Apakah pemimpin kota paham maksudku? Dengan wajah serius membuat Jin Jiu dan rombongannya saling berpandangan. Pergi sekarang, ucap King Ruo dengan gusar. Mendapat hardikan King Ruo membuat Jin Jiu dan rombongannya menjadi kesal. Jaga sikap Anda, ucap Jenderal Utama Kerajaan, menatap King Ruo dengan kesal. Pergi dan lihat situasi di luar kota, ucap King Ruo dengan suara meninggi, sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa setiap sudut kota dengan seksama. Tuan, jangan mengira dengan memberi sedikit bantuan sudah berani memberi perintah pada kami, ucap jenderal tersebut dengan murka. Di hadapan Jin Jiu dan rombongannya, King Ruo yang sudah memastikan penduduk kota keluar dari tempat itu lalu menarik segel perisai transparan emas yang melindungi langit kota. Duar, dua. Ledakan dahsyat dari sambaran petir yang sebelumnya tertahan oleh segel perisai emas menyapu kawasan timur kota dengan hebat. Oh tidak, ucap Jin Jiu dengan wajah pucat pasi, memberi perintah pada pasukannya membuat segel perlindungan. Duar, duar. Serangan petir yang terus muncul menyambar dan menghancurkan apa saja yang ada di kawasan tersebut. Di hadapan King Ruo, Jin Jiu yang tampak ketakutan tersebut menatap King Ruo dengan tatapan memohon. Namun King Ruo yang tidak ingin menggunakan kekuatan lebih lama di tempat itu lalu bergerak pergi. Sus, sosoknya menjauh dari kawasan tersebut, membuat Jin Jiu dan pasukannya kelabakan. Yang mulia, bagaimana ini, ucap sang jenderal panik saat segel perlindungan emas yang mereka buat untuk menahan serangan petir tersebut terus hancur. Tinggalkan kota, ucap Jin Jiu bergerak menjauh dengan sambaran petir yang semakin menggila. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat beberapa dari prajurit yang merupakan kultivator tingkat dewa tersebut tersambar petir, mengubahnya menjadi kabut darah. Oh tidak, ucap jenderal pasukan tersebut bergerak pergi dengan wajah pucat pasi, menyesali kebodohannya yang menganggap remeh peringatan King Ruo sebelumnya. Sus, sus, pasukan tersebut bergerak pergi dengan wajah pucat pasi. Di tempat lain, sus, King Ruo muncul di atas langit kota Jinzide, menatap ribuan kelompok dari berbagai latar belakang kekuatan yang terus bergerak menjauh menyelamatkan diri dari serangan petir yang terus muncul. Petir yang sangat murni, sangat disayangkan tidak dimanfaatkan.
King Ruo menggelengkan kepalanya karena tidak dapat menyerap petir tersebut, sambil mengamati fenomena munculnya petir dari pilar cahaya emas tersebut dengan penasaran. Di tempat lain, Jin Jiu dan 3 jenderalnya berhasil keluar ke arah utara kota dengan wajah pucat pasi. Akhirnya, ucap sang jenderal dengan nafas terengah-engah, menatap kota yang berada 2 kilometer di hadapannya kini mulai menjadi tumpukan pasir. Jin Jiu yang telah kehilangan kota Jin Zide dan ribuan prajurit elitnya hanya bisa terdiam. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Panggil dan kumpulkan semua pasukan. Pindahkan semua penduduk kota yang selamat ke utara Gunung Nanzu, ucapnya dengan lesu. Baik yang mulia, jawab sang jenderal, lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, 5 kilometer arah barat kota Jin Zide. Ribuan kelompok dari berbagai latar belakang kekuatan berkumpul di tempat itu, mengawasi fenomena munculnya petir hitam keemasan yang menyapu kawasan hutan tak berujung, hingga kota Jin Zide yang kini mulai lenyap. Serangan petir yang mematikan, ucap para kultivator tersebut menggelengkan kepalanya, menatap sambaran kilatan petir dengan bergidik ngeri. Benar, sepertinya tempat itu benar-benar di luar kekuatan kita. Pemuda lainnya menimpali. Saudara, apa telah terjadi sesuatu? Tanya seorang pemuda pada kelompok pendekar yang King Ruo jumpai sebelumnya. Tidak, Tuan, ucap pemuda tersebut dengan wajah sedih, menatap kota Jin Zide yang telah hancur dengan perasaan tidak tenang. Saudara, apakah ada yang salah? Tanya pemuda dari kelompok lainnya dengan penasaran. Saudara, sebelumnya ada pemuda yang sangat baik telah menolong kami, jawab pemuda tersebut sambil menjelaskan sosok King Ruo yang memberikan mereka minuman hingga membantu melindungi penduduk kota. Jadi saudara bertemu dengan sumber suara yang memberi peringatan sebelumnya. Dengan wajah serius, benar saudara, menjelaskan ciri-ciri King Ruo dengan detail. Jika sebelumnya dia dapat menahan serangan petir tersebut, aku yakin dia juga pasti selamat, ucap pemuda tersebut dengan serius. Baru saja pemuda tersebut menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba raungan naga keluar dari pilar cahaya emas. Tinggalkan tempat ini, dan jangan pernah mendekat, ucap King Ruo dengan kekuatan jiwanya memperingatkan semua orang. Saudara, suara itu lagi. Pemuda tersebut mengenali suara King Ruo dengan gembira sambil membawa pasukan menjauh dari kawasan tersebut dengan kecepatan puncaknya. Di saat semua kelompok yang berada di luar kota tersebut menjauh, King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi melakukan hal yang sebaliknya. Sosoknya mendekati pilar cahaya emas tersebut sambil menggunakan tampilan wajahnya bergerak dengan tenang, bersamaan dengan kilatan cahaya keemasan yang bergerak mendekati tempat itu. Kilatan cahaya keemasan tersebut menampilkan sosok naga ungu yang langsung menyerap kekuatan petir yang muncul dari pilar cahaya emas tersebut dengan ekstrim. Tuan, jangan biarkan pilar cahaya emas ini membuka gerbang teleportasi. Berbicara pada King Ruo dengan serius. Baik, jawab King Ruo sambil mengibaskan tangannya, menciptakan segel mantra formasi emas. Kubah emas kecil muncul, memotong pilar cahaya emas tersebut dan mulai meredupkan sinarnya dengan perlahan. Pingzi, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya King Ruo pada naga ungu tersebut dengan serius. Tuan, aku tidak sengaja mengaktifkannya, jawab Long Pingzi dengan perasaan bersalah. Tidak sengaja, dengan wajah kesal. Tuan, saat aku sedang memeriksa tanda segel pada artefak kuno teleportasi yang ditempatkan di hutan ini. Tiba-tiba kekuatan darahku terhisap dan mengaktifkannya bahkan melukaiku dengan parah, jawabnya menjelaskan alasannya yang baru muncul setelah pilar cahaya emas tersebut hampir terhubung dengan gerbang 9 naga. Lalu di mana Weng Ao? Tanya King Ruo, menanyakan naga penguasa laut barat tersebut dengan penasaran. Weng Ao sudah kembali ke wilayah barat, Tuan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apakah kamu tahu pemilik tanda segel sebelumnya? Tuan, ini hanya dugaanku. Tapi besar kemungkinan pemilik segel pilar cahaya emas ini adalah Putri Long Zuqiaode,
yang sepertinya akan digunakan untuk kembali ke dunia gerbang 9 naga, tapi ada yang salah pada tanda segel. Maksudmu, ada jejak darah naga hitam dan ular secara bersamaan, jawab Long Pingzi menjelaskan. Pada saat kekuatan petir dan cahaya dari pilar cahaya emas tersebut mulai menghilang, tiba-tiba tembakan bola-bola api hitam muncul menyerang mereka dari berbagai arah. Sus, puluhan ular-ular hitam keperakan dengan sosok raksasa bertanduk emas muncul, mengepung mereka dari berbagai arah. Kalian, ucap King Ruo mengibaskan tangannya, menghancurkan serangan bola-bola api tersebut. Duar. Bola-bola api hitam yang hancur tersebut melepaskan racun api membuat King Ruo segera melepaskan segel perlindungan emas untuk melindungi dirinya. Apakah Tuan tahu ular-ular raksasa ini? Tanya Long Pingzi dengan heran saat menatap King Ruo yang tampak ragu melepaskan serangannya. Ular bayangan hitam, mereka adalah penguasa wilayah makam waktu, jawab King Ruo menjelaskan. Penguasa wilayah makam waktu, benar, dan mereka. King Ruo menjeda kata-katanya saat ular-ular hitam raksasa tersebut melepaskan teknik pengendalian waktu, membuat Long Pingzi yang sedang menyerap kekuatan petir yang masih tersisa hampir terjatuh. Kalian, ucap Long Pingzi dengan kesal, bergerak ingin membunuh ular-ular hitam raksasa tersebut namun dengan segera dihentikan oleh King Ruo. Long Pingzi, tidak, ucap King Ruo dengan serius. Tapi Tuan, teknik ini adalah teknik pengendalian waktu, dan sepertinya ada yang salah dengan mereka, jawab King Ruo dengan tenang sambil melepaskan tembakan bola-bola angin ke arah ular hitam raksasa tersebut. Duar. Ledakan dahsyat bergema, melempar ular-ular hitam raksasa tersebut ke berbagai arah, membebaskan Long Pingzi dari tekanan arus ruang dan waktu yang mengganggu pergerakannya. Maksud Tuan? Tanya Long Pingzi dengan serius. Aku pernah bertemu Patriark Si Wang Hong serta para tetua tingkat tinggi klan Si, tapi ini cukup aneh. Karena mereka sepertinya tidak ada yang mengenaliku, jawab King Ruo menjelaskan. Baru saja King Ruo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba muncul tebasan pedang perak raksasa yang bergerak menyerang mereka. Teknik pedang terbang, ucap King Ruo sambil menjentikkan jarinya, menghancurkan pedang perak raksasa tersebut. Pilar cahaya emas yang telah King Ruo segel dengan kubah emas tersebut benar-benar redup bersamaan dengan berangsur-angsur hilangnya gelombang petir di kawasan tersebut. Sosok yang melepaskan serangan pedang perak tersebut muncul 300 meter di hadapan King Ruo. Jian Mintaiji, tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo menatap Patriark Sekte Pedang Terbang tersebut dengan serius. Wakil pemimpin King Ruo, Anda telah merusak hal baik kami. Dengan wajah tidak senang. Benar, ucap sosok yang berada di sisi Si Wang Hong, Patriark klan Si yang muncul bersama pasukannya yang sebelumnya terlempar oleh serangan bola angin, menatap King Ruo dengan kesal. Merusak hal baik, tanya King Ruo dengan heran. Wakil pemimpin King Ruo, jangan berpura-pura. Apakah Anda sengaja ingin mendapatkan keuntungan sendiri? Jawab Jian Mintaiji dengan kesal. Tuan, sepertinya mereka mengira pilar cahaya emas tersebut adalah gerbang teleportasi dunia kecil tersembunyi. Long Pingzi yang masih menggunakan tampilan naga ungu menjelaskan. King Ruo menggelengkan kepalanya, mengarahkan pandangannya pada Jian Mintaiji dan Si Wang Hong yang menatapnya dengan kesal. Jika aku terlambat, mungkin seluruh daratan timur akan menjadi. King Ruo, dulu aku menghormatimu sebagai wakil pemimpin puncak utama Sekte Gunung Emas, tapi caramu yang ingin mengambil semua keuntungan ini benar-benar membuatku muak. Jian Mintaiji memotong kata-kata King Ruo dengan kesal. Kata-kata Jian Mintaiji membuat Long Pingzi tertawa. Benar-benar naif. Kekuatan yang hanya mampu menahan kentutku saja sudah berbicara besar. Kamu, ucap Jian Mintaiji murka. Cukup. Ucap King Ruo menghentikan perdebatan tersebut sekali lagi meminta Jian Mintaiji dan Si Wang Hong bersama rombongannya meninggalkan tempat itu. Jian Mintaiji yang begitu kesal tersebut meludah. Bukan hanya pola pikir yang dangkal, tetapi pengetahuannya juga dangkal. Sudah ditolong tapi tidak tahu diri. Benar-benar sampah.
Ucap Long Pingzi murka, menampar Jian Mintaiji dengan ekornya. Duar. Ledakan dahsyat bergema saat tamparan angin dari ekor Long Pingzi beradu dengan perisai pertahanan perak yang melindungi tubuh Jian Mintaiji. Sus, sosok Jian Mintaiji terlempar, keluar dari wilayah hutan tak berujung hingga 3 kilometer. Patriark, tinggalkan tempat ini, ucap King Ruo menatap Si Wang Hong yang menatapnya dengan serius. King Ruo, kepergian si Mei Lu telah membuat klan mengalami banyak kerugian. Sekarang waktunya membuat perhitungan, ucap sosok paruh baya yang berdiri di sisi Si Wang Hong dengan serius, membuat King Ruo terdiam. Sepertinya dia tetua baru, apakah dia pengganti si Hen Chun yang aku bunuh sebelumnya? King Ruo membatin, mengingat tetua tingkat tinggi klan Si yang sebelumnya memburu dirinya dan si Mei Lu. Tuan, ucap Long Pingzi berbicara melalui telepati membuyarkan lamunan King Ruo. Ada yang aneh, ucap King Ruo mengitari pandangannya, memeriksa kawasan tersebut dengan tenang. Maksud Tuan? Tanya Long Pingzi dengan serius. Sebelumnya aku mengira mereka tidak mengenaliku, ternyata mereka memiliki dendam. Selain itu, hanya dengan mengandalkan kekuatan seperti ini, apakah mungkin mereka berani berbicara seperti itu? Itu artinya mereka memiliki dukungan. Tuan, lalu apa rencana kita? Tanya Long Pingzi dengan serius. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan ada darah ular dan naga gelap pada segel artefak kuno teleportasi? Itu artinya kita dapat memulai penyelidikan kita pada mereka, jawab King Ruo menjelaskan. Apakah maksud Tuan membunuh mereka? Itu terlalu mengerikan. Bagaimanapun juga mereka pernah membiarkanku hidup. Aku akan menangkap sosok itu, jawab King Ruo menatap sosok yang menantangnya dengan tenang. King Ruo, apakah kamu bisu? Sosok tersebut kembali memprovokasi, menatap King Ruo dengan sikap mendominasi. Patriark, kalian pernah membiarkanku hidup, maka aku juga akan melakukan hal yang sama. Selain itu, jika bukan karena berlindung di bawah ketiak naga ini, apakah kamu berani bicara seperti itu? Sosok yang berada di sisi Si Wang Hong memotong kata-kata King Ruo. Tua bangka, aku tidak mengira orang yang sudah memiliki pengalaman hidup cukup lama sepertimu, tetapi masih bertingkah seperti anak kecil. Apakah kamu pikir aku? Long Pingzi menghentikan kata-katanya saat melihat King Ruo menggelengkan kepalanya. Baik Tuan, lalu mengubah tampilannya. Baru saja Long Pingzi mengubah tampilannya, tiba-tiba sapuan angin hitam muncul, menyelimuti kawasan tersebut bersamaan dengan munculnya naga hitam. Hewan buas abadi tingkat 3, King Ruo dan Long Pingzi membatin, menatap sosok naga hitam raksasa tersebut yang sedang mengubah tampilannya menjadi manusia paruh baya bertanduk naga, menatap King Ruo dan Long Pingzi dengan sikap mendominasi. Tuan, merekalah yang menghentikan cahaya pilar emas sebelumnya. Sosok yang berada di sisi Si Wang Hong berbicara. Benar dugaanku, ternyata mereka saling mengenali. King Ruo membatin, menatap Long Pingzi yang juga menatapnya. Tuan, kartu utama mereka sudah keluar. Apa rencana kita? Tanya Long Pingzi dengan serius. Tetap tenang, amati apa yang akan mereka lakukan, jawab King Ruo menanggapi dengan tenang. Di hadapan King Ruo dan Long Pingzi. Oh, ucap manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut mengelus-elus janggutnya, mengabaikan King Ruo dan Long Pingzi yang berada di hadapannya. Hanya semi abadi tingkat rendah, Si Xiaoming, apakah kamu tidak bercanda? Tanya manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut kembali berbicara, menatap Long Pingzi dan King Ruo yang menyamarkan kekuatannya hingga ke tingkat 3 semi abadi. Benar Tuan. Di hadapan sosok naga hitam tersebut, King Ruo yang terdiam sedikit terkejut, karena tidak menyangka jika sosok yang begitu ingin mencari gara-gara dengannya tersebut adalah tetua agung klan Si yang juga guru dari Si Mei Lu, kakak angkatnya. Tidak heran Si Wang Hong tidak banyak bicara, ternyata Si Xiaoming memiliki dukungan dari naga hitam ini. King Ruo membatin. Apa benar kalian yang menghentikan cahaya pilar gerbang teleportasi emas sebelumnya? Menatap King Ruo dan Long Pingzi dengan tajam. Apakah perlu kami menjawab? Long Pingzi menanggapi,
membuat si Xiaoming dan rombongannya serta sosok tersebut terkejut. "Kamu," ucapnya melepaskan aura penindasan dari tubuhnya, membuat si Xiaoming dan rombongannya serta Long Pingzi hampir terjatuh. "Tuan besar," ucap si Xiaoming dengan terengah-engah, menahan serangan aura yang membuat mereka kesulitan bernapas. "Benar-benar sampah. Bahkan menahan serangan aura ini saja kalian tidak mampu." Sambil mengibaskan tangannya, sapuan angin tersebut melempar si Wang Hong dan rombongannya ke berbagai arah, bersamaan dengan munculnya segel kubah langit yang menutup kawasan tersebut. "Kamu," ucap sosok tersebut, menatap King Ruo dengan tajam saat jaring emas raksasa menyelimuti kawasan tersebut. Duar, duar. Ledakan dahsyat bergema saat beberapa sosok ular hitam keperakan yang hendak memasuki kawasan tersebut berubah menjadi kabut darah. "Segel yang sangat mengerikan," ucap si Wang Hong, mundur dan menjaga jarak dari jaring emas tersebut. "Kekuatan naga yang sudah berada di tahap abadi benar-benar mengerikan," ucap seorang tetua, mengira jaring emas raksasa tersebut dibuat oleh naga hitam pemecah kehampaan tersebut. Tetua agung benar-benar mengenaskan. Sosoknya tewas oleh orang yang diagung-agungkannya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. "Patriark, apa rencana kita selanjutnya?" tanya seorang tetua, menatap kawasan hutan tanpa ujung yang kini telah tersegel oleh kubah jaring emas raksasa tersebut dengan seksama. Baru saja sosok tersebut menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Jian Mingtaiji yang sebelumnya terlempar keluar dari kawasan tersebut bergerak mendekati kawasan hutan tanpa ujung dengan kecepatan puncaknya. Sosoknya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. "Tuan, jangan mendekat, kawasan ini sudah disegel." Si Wang Hong mengingatkan tetapi terlambat karena kecepatan Jian Mingtaiji mendahului kata-katanya. Duar, ledakan dahsyat kembali bergema, mengubah sosok Jian Mingtaiji yang merupakan semi-abadi tingkat 2 tersebut lenyap menjadi kabut darah. Di dalam segel kubah langit, sosok manusia naga bertanduk hitam keemasan yang sebelumnya begitu tenang dengan sikapnya yang mendominasi, kini merasa tidak nyaman saat menatap Long Pingzi yang sebelumnya tampak ketakutan tiba-tiba tertawa santai, terlebih lagi pada sosok King Ruo yang sebelumnya tidak bergeming sedikitpun oleh aura penindasan dari tubuhnya. "Ada hubungan apa kamu dengan klan Si?" tanya King Ruo mengawali percakapan tersebut dengan santai. "Apakah itu penting?" dengan sikap tenang, namun penuh dengan kewaspadaan. "Nak, mumpung diberi waktu, bicaralah, daripada nanti menangis dalam penyesalan." Long Pingzi menyela pembicaraan. "Pelayan Long Senzu, apakah kamu?" Sosok yang masih ingin menunjukkan dominasinya tersebut tiba-tiba mematung, menatap King Ruo yang tiba-tiba mengeluarkan beberapa mutiara jiwa naga dari dalam cincin penyimpanannya, bahkan dengan tingkatan yang lebih tinggi dari kekuatannya. "Apakah Tuan ingin menambah koleksi mutiara jiwa naga gelap?" tanya Long Pingzi, membuat sosok manusia naga hitam tersebut menjadi semakin tidak tenang. "Menurutmu, apakah dengan kekuatannya ini pantas berada di dalam cincin penyimpananku?" King Ruo balik bertanya. "Jika Tuan tidak mau, berikan padaku saja," ucap Long Pingzi dengan gembira. "Tapi apakah kamu tidak risih?" "Tentu saja tidak, walaupun ini terlihat kecil bagi Tuan, tapi bagiku ini sangat berarti," ucap Long Pingzi dengan serius. "Baiklah," jawab King Ruo lalu mengarahkan pandangannya pada sosok manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut dengan tenang. "Apakah perlu aku melakukan dengan paksa?" meminta sosok tersebut menyerahkan mutiara jiwa abadi miliknya. "Apakah kamu ingin menipuku dengan bola-bola mutiara abadi tersebut?" "Kamu salah orang," mengabaikan King Ruo dengan tersenyum santai. "Oh," ucap King Ruo, tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya emas dari punggungnya dengan ledakan aura setara dengan abadi tingkat 7. Sosoknya tiba-tiba memburam dan muncul di hadapan sosok tersebut, melepaskan tamparan keras yang mengenai wajahnya dengan telak. Duar, sosok tersebut terlempar ratusan meter, dengan tubuh yang terpelanting belasan kali, hingga akhirnya terhempas di dalam hutan tak berujung. "Sepertinya telah terjadi pertarungan," ucap si Wang Hong dan rombongannya yang berada di luar kubah segel langit dengan penasaran.
Di dalam segel kubah emas transparan. Sus. King Ruo bergerak sambil menarik kekuatannya yang menghancurkan tersebut, bergerak menghampiri sosok manusia naga yang membuat kawasan tersebut porak-poranda. Nak, apakah kamu mengerti? Sekarang, ucap Long Pingzi pada manusia naga bertanduk hitam keemasan yang tampak ketakutan. Dengan santai, di sisi King Ruo, menatap sosok kakakmu. Menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Lakukan permintaanku yang sebelumnya, setelah itu baru bicara, ucap King Ruo lalu bergerak meninggalkan manusia naga tersebut, lalu duduk pada gundukan batu hitam besar yang berada 100 meter dari sosok tersebut. Nak, bagi tuanku, menunggu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Apakah kamu ingin menguji kesabarannya? Long Pingzi mengejutkan sosok paruh baya yang terdiam dengan wajah pucat pasi tersebut. Tetapi, Tuan, dengan lidah keluh, menatap Long Pingzi dengan serius. Nak, aku ingin mengingatkan bahwa berhadapan dengan abadi emas tingkat tinggi adalah hal yang paling menakutkan. Apakah kamu tahu alasannya? Maksud, Tuan, dia dapat menghidupkan seseorang dengan secuil pecahan jiwanya. Apakah kamu mengerti maksudku? Kata-kata Long Pingzi membuat sosok tersebut langsung membuat segel mantra formasi untuk memisahkan mutiara jiwa abadi miliknya. Uye. Sosoknya meraung kesakitan penuh dengan penyesalan, menatap King Ruo yang berada 100 meter darinya dengan meneteskan air mata. Sial, mengapa harus bertemu dengan dewa kuno di tempat sampah seperti ini? Membatin dengan penuh kekesalan dan penyesalan. 100 meter dari tempat Long Pingzi dan manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut berada, King Ruo duduk di atas batu memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan diri. Sambil menahan rasa sakit yang hampir membuatnya roboh, King Ruo sesekali melirik ke arah Long Pingzi yang tampak gembira, menunggu manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut memisahkan mutiara jiwa abadi miliknya. Di tempat lain, di luar segel kubah langit, Si Wang Hong dan rombongannya terdiam di tempatnya dengan rasa penasaran. Pertarungan yang begitu singkat, ucap tetua pertama berbicara. Itu karena King Ruo dan naga ungu tersebut bukanlah tandingan naga abadi tersebut. Tetua kedua menanggapi, menatap Si Wang Hong yang terdiam dengan tatapan menerawang. Patriark, apakah ada yang salah? Hais, si Meilu benar-benar ditakdirkan untuk hidup sendiri. Sebelumnya dia telah kehilangan adiknya Si Lun Kuo, lalu gurunya Shen Xiaoming, lalu sekarang adik angkatnya King Ruo, ucapnya dengan sedih. Semoga ini tidak menimbulkan salah paham. Dengan temperamennya, aku khawatir dia akan menyerang Gunung Si. Tetua pertama menanggapi. Patriark, apa rencana kita selanjutnya? Tanya tetua kedua dengan tenang. Sebagian boleh kembali ke klan, dan aku akan tetap di sini, memastikan keadaan King Ruo, apakah dia masih hidup atau benar-benar sudah mati, jawab Si Wang Hong. Baik Patriark, lalu beberapa sosok dari kelompok tersebut memisahkan diri, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam segel kubah langit, Long Pingzi yang sudah menerima mutiara jiwa abadi manusia naga bertanduk hitam keemasan tersebut lalu bergerak menghampiri King Ruo. Sus. Sosoknya muncul 5 meter di hadapan King Ruo. Long Masi, Tuan. Long Pingzi memperkenalkan sosok tersebut. Duduklah, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Tuan. Long Masi yang kini memiliki kekuatan semi-abadi tingkat 5 itu terbata. Ada hubungan apa kamu dengan Si Xiaoming? Dia pelayanku Tuan. Lalu bagaimana dengan klan Si? Mereka juga termasuk Tuan. Sudah berapa lama kamu menjadi tuan mereka? Baru beberapa tahun ini, Tuan. Lalu sudah berapa lama kamu berada di tempat ini? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin. 300 tahun, Tuan. Dengan kepala tertunduk. 300 tahun, itu waktu yang cukup untuk mendirikan klan dan kekuatan, ucap King Ruo pelan. Tidak Tuan, itu karena aku berfokus pada misiku. Misi, benar Tuan. Jika demikian, apa misimu tersebut? Tanya King Ruo dengan serius. Long masih terdiam,
lalu mengarahkan pandangannya pada Long Pingzi yang duduk santai tidak jauh darinya. Apakah kamu bisu? King Ruo memecah keheningan tempat itu. Aku mendapat perintah dari Yang Agung Long Ande untuk mencari Putri Long Sukiaude yang dikabarkan meninggalkan gerbang 9 naga tuan. Lalu apakah kamu menemukannya? Long Pingzi tiba-tiba menimpali, menatap Long Masi dengan serius. Tidak tuan, namun dengan wajah ragu. Jangan membuang waktuku, ucap King Ruo yang sebelumnya dengan mata terpejam, menatap Long Masi dengan tajam. Aku menemukan jejaknya di kawasan dalam hutan tanpa ujung ini tuan, ucapnya terbata. Bawa kami ke tempat tersebut, ucap King Ruo tiba-tiba berdiri dari tempatnya, melepaskan tembakan segel rantai emas pada leher Long Masi. Baik, tuan. Dengan perasaan tidak tenang, saat rantai emas yang tidak langsung menjerat lehernya tersebut mulai bergerak melilit leher dan tubuhnya. Sus! Jaring emas raksasa yang menyegel kawasan tersebut terbuka, membuat Si Wang Hong dan beberapa rombongannya yang bersembunyi di balik awan masih dapat melihat situasi yang ada di bawahnya. Pak Patriark, itu, tetua kedua terbata, menatap situasi yang ada di bawahnya dengan heran, bersamaan dengan sosok King Ruo yang tiba-tiba bergerak mendekati tempat persembunyian mereka. Sus! King Ruo, Long Pingzi dan Long Masi yang terdiam dengan wajah pucat pasi muncul di hadapan mereka. King Ruo, ucap tetua pertama terbata. Patriark, tetua, tinggalkan kawasan ini, ucap King Ruo berbicara pada Si Wang Hong dan tetua tingkat tinggi klan Si tersebut dengan tenang. Baik, ucap Si Wang Hong terbata, yang sebelumnya benar-benar tidak menduga jika situasi yang terjadi di kawasan tersebut bertolak belakang dari apa yang mereka bicarakan dan mereka pikirkan, lalu membawa rombongannya bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Si Wang Hong dan rombongannya pergi, Long Masi lalu membawa King Ruo menuju jejak Long Sukiaude yang ditemukannya. Di tempat lain, Si Wang Hong dan rombongannya bergerak menuju Gunung Si yang berada di kawasan dalam makam waktu dengan perasaan tidak tenang. Benar-benar tidak masuk di akal. Tetua kedua tiba-tiba berbicara, memecah keheningan mereka. Benar, baru kemarin sore kita melihat King Ruo, tetapi kekuatannya. Si Wang Hong menjeda kata-katanya, dengan tatapan menerawang. Aku rasa Patriark salah menanggapi. Bukan King Ruo yang memiliki kekuatan tersebut, tapi naga ungu itu. Tetua ketujuh yang merupakan pengganti Si Meilu tersebut menanggapi. Si Wang Hong yang memahami situasi tersebut merupakan tindakan King Ruo tersenyum kecut. Menggelengkan kepalanya tanpa ingin memperdebatkan masalah tersebut. Si Meilu tidak salah, King Ruo benar-benar dewa, ucap tetua pertama pelan. Maksud saudara? Tanya tetua kedua dengan penasaran. Apakah kalian ingat alasan King Ruo memasuki Gunung Si? Tetua kedua dan rombongannya menganggukkan kepalanya. Si Meilu pernah berpendapat bahwa tubuh emas putranya berasal dari Ruo yang merupakan seorang dewa, dan kita akhirnya melihat King Ruo dengan kekuatan dewa yang sesungguhnya, ucapnya menjelaskan. Jadi situasi sebelumnya bukan karena naga ungu itu. Tetua ketujuh terlihat bingung. Sepertinya saudara harus belajar lagi, ucap tetua kedua, menggelengkan kepalanya sambil terus bergerak dengan tenang. Di tempat lain, Long masih terus bergerak membawa King Ruo dan Long Pingzi dengan perasaan tidak berdaya. Selain telah kehilangan tingkat keabadiannya, kini dirinya juga berada di bawah segel rantai emas King Ruo. Sus, sosoknya memasuki kawasan dalam hutan tak berujung, sambil menahan tekanan aturan ruang dan waktu yang kini mulai memperlambat gerakannya. Setelah bergerak cukup lama, Long masih mulai begitu kelelahan. Tuan, apakah kita bisa istirahat sejenak? Menatap King Ruo dan Long Pingzi yang tampak santai dan tidak terpengaruh oleh aturan ruang dan waktu di tempat itu. King Ruo yang sebenarnya masih belum begitu pulih sejak menggunakan kekuatan puncaknya menganggukkan kepalanya. 2 jam lagi kita akan melanjutkan perjalanan, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Menatap King Ruo dengan hormat. Tuan, ucap Long Pingzi yang berada di sisi King Ruo berbicara melalui telepati dengan heran.
Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah ini tidak terlalu berlebihan, ucapnya dengan serius. Akan lebih sulit bagi kita jika dia mati, ucap King Ruo menatap Long Masi yang tampak terengah-engah. Baik tuan, sambil mencari tempat untuk duduk. Setelah Long Masi dan Long Pingzi mencari tempat untuk beristirahat, King Ruo duduk dengan tenang lalu memejamkan matanya. 10 meter dari tempat King Ruo, Long Masi yang kini mulai begitu kesulitan menyesuaikan diri dengan aturan ruang dan waktu benua teratai biru karena tingkat kekuatannya telah berkurang, hanya bisa menggelengkan kepalanya, menatap pohon-pohon raksasa yang menutupi kawasan tersebut dengan perasaan tidak tenang. Tidak hanya gagal dalam misi, tetapi ini lebih memalukan lagi. Membatin dengan perasaan tidak rela. Sesekali menatap Long Pingzi yang tampak begitu senang. Di tempat lain, menjelang sore di jantung benua teratai biru. Swus, segel bola air transparan yang membawa Xuan Wu Zuxian dan rombongannya yang telah menyelesaikan misinya di Gunung Kecil Utara bergerak menuju wilayah timur benua teratai biru. Di dalam segel bola air transparan tersebut, hadir juga Long Yuwei dan Si Mei Lu yang akhirnya dapat menyelesaikan urusan di Sekte Gunung Emas. Jun Zilong apakah ada yang aneh? Tanya Si Mei Lu dengan serius, menatap kedua keponakan yang terus tersenyum-senyum kecil. Tidak bibi, aku hanya merasa senang, karena urusan di Sekte akhirnya dapat diselesaikan. Terlebih lagi kakak Biandui Tingsi kini sudah menjadi tetua agung Sekte. Kim Yong Jun menanggapi dengan tenang. Dan aku senang, dengan menjadi tetua agung Sekte akan membuat kakak Tingsi menjadi semakin bijaksana, ucap Zilong menimpali. Si Mei Lu yang sebelumnya mengira Kim Yong Jun dan Zilong akan meledeknya menganggukkan kepalanya dengan tenang. Alasan bibi memilih Tingsi sebagai pengganti karena dia adalah murid ayahmu, itu artinya namanya memiliki dukungan reputasi yang cukup kuat. Selain itu, sebenarnya Patriark Molin sudah tidak memiliki pilihan lagi, ucap Si Mei Lu menjelaskan. Bibi, aku masih belum mengerti, mengapa tetua agung Sekte Gunung Emas harus seorang wanita, bukankah ada banyak tetua tingkat tinggi yang memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut? Ucap Kim Yong Jun yang merasa heran sulitnya urusan Si Mei Lu sebelumnya. Jun itu adalah aturan leluhur pendiri sekte, jawab Si Mei Lu menanggapi dengan tenang. Aturan pendiri sekte, benar, apakah kamu pernah memperhatikan lambang sekte Gunung Emas? Tanya Si Mei Lu dengan tenang. Kim Yong Jun yang tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sekte Gunung Emas menggelengkan kepalanya. Jun sekte Gunung Emas didirikan oleh leluhur Mu Jin San, murid guru besar dari Sekte Pertapaan Naga Ilahi, Long Meili de Zise. Untuk menghormati gurunya, Patriark Mo Jin San membuat tradisi sekte dengan memilih wanita sebagai tetua, ucap Si Mei Lu menjelaskan, membuat King Yong Jun, Xuan Wu Zuxian dan Zilong yang akhirnya menyadari hal tersebut ternganga. Zilong ada apa? Bibi, di sekte aku berfokus pada latihan sehingga lupa untuk mempelajari sejarah sekte. Aku bahkan lupa memperhatikan lambang sekte. Apakah itu artinya guru besar Long Meili de Zise adalah naga ungu? Benar, jawab Si Mei Lu membuat King Yong Jun dan rombongannya semakin penasaran. Lalu apakah bibi tahu keberadaan pertapaan naga ilahi? Tanya King Yong Jun dengan wajah serius. Pertapaan naga ilahi sudah lama menghilang, namun dikisahkan bahwa tempat itu berada di wilayah timur benua teratai biru, tapi aku sendiri yang berasal dari timur juga tidak pernah mendengar, apalagi menemukan tempat itu, jawab Si Mei Lu dengan serius. Bibi, ucap King Yong Jun dengan ragu. Bicaralah, ucap Si Mei Lu dengan tenang. Apakah selama di sekte bibi pernah merasakan jejak kekuatan darah naga? Maksud Jun jika pertapaan naga ilahi telah hilang, apakah mungkin jika Sekte Gunung Emas sekarang adalah pertapaan yang baru? Mungkin saja, tapi tidak ada catatan yang menjelaskan hal itu, bahkan selama di Sekte bibi tidak pernah merasakan keberadaan darah naga, ucap Si Mei Lu dengan serius, menatap Zilong yang juga menggelengkan kepalanya. Sebelumnya aku telah memeriksa sekte,
tapi aku juga tidak merasakan keberadaan atau jejak naga ilahi di kawasan tersebut. Long Yuwei menimpali. Pada saat segel bola air transparan tersebut memasuki kabut biru, Zilong tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Pesan dari ayah, ucapnya memeriksa lencana giok pesan jiwanya dengan tenang. Ada perintah dari ayah untuk menyelidiki keberadaan pasukan naga emas di kota Taiyang, ucapnya menjelaskan setelah selesai memeriksa lencana giok pesan jiwanya, menatap si Mei Lu dan semua orang yang ada di dalam segel bola air transparan tersebut. Taiyang, ibu kota Kekaisaran Luan, ucap si Mei Lu sambil menjelaskan kekaisaran besar yang ada di jantung wilayah timur benua teratai biru tersebut dengan detail. Apakah ada pesan lainnya? Tanya King Yongjun. Ada fenomena pilar cahaya emas di hutan tak berujung, tapi ayah meminta kita melakukan penyelidikan di kota Taiyang, jawab Zilong menjelaskan. Baik, kita ke kota Taiyang, ucap King Yongjun sambil meminta si Mei Lu mengarahkan mereka ke kota tersebut. Baik, ucap si Mei Lu dengan tenang. Di tempat lain, hutan tak berujung. 2 jam kemudian, King Ruo membuka matanya, menatap Long Masi yang kini telah bersiap di hadapannya. Tuan, ucapnya terbata. Hari sudah gelap, apakah sebaiknya kita? Long Masi, jaga sikapmu, ucap Long Pingzi dengan geram, karena naga hitam tersebut kembali membuat permintaan. Ayo bergerak, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Tuan. Dengan terbata lalu bergerak memimpin jalan, diikuti oleh King Ruo dan Long Pingzi dengan tenang. Sus, sus. Ketiga sosok tersebut bergerak terbang di antara pohon-pohon raksasa sambil melawan aturan ruang dan waktu hutan tak berujung. Setelah bergerak beberapa waktu, Long Pingzi dan Long Masi mulai kelelahan dengan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ini aneh, tarikan gravitasi bumi di kawasan ini semakin kuat. Long Pingzi membatin, menatap King Ruo yang bergerak di sisinya dengan santai. Di sisi Long Pingzi, King Ruo terus bergerak dengan tenang sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Setelah bergerak beberapa waktu, menjelang pagi mereka akhirnya keluar dari kawasan hutan tak berujung. Sus, sus. Mereka bergerak dengan tenang. 300 meter kemudian mereka akhirnya tiba di tepi sungai besar dengan lebar hingga 500 meter. Sungai ini, King Ruo membatin merasakan aura klan Yu, sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa kawasan tersebut. Tuan, kita akan bergerak ke hulu sungai ini. Long masih berbicara. Baik, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang sambil menatap wilayah yang berbeda di seberang sungai tersebut. Sus, sus. Mereka kembali bergerak dengan tenang dengan hari semakin terang. Setelah bergerak beberapa waktu, saat tiba di wilayah sungai yang begitu tenang, King Ruo tiba-tiba berhenti. Membuat Long Masi dan Long Pingzi begitu heran. Tuan, ada apa? Tanya Long Pingzi dengan heran. Kebetulan ada orang yang aku kenal di kawasan ini, ucap King Ruo sambil bergerak menuju sungai. Sus. Sosok Yu Jeru muncul di sisinya. Penguasa muda, ucapnya hormat, mengitari pandangannya memeriksa tempat itu dengan seksama. Apakah kamu mengenali tempat ini? Yu Jeru terdiam sesaat mencoba mengingat sesuatu di tempat itu, hingga akhirnya mengangguk kepalanya. Penguasa, walaupun aku menggunakan fisik Yu Sun Su, tapi pikirannya. Yu Jeru menjeda kata-katanya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Itu artinya sedikit banyak kamu tahu tempat ini, ucap King Ruo dengan tenang. Yu Jeru menganggukkan kepalanya pelan. Lalu penguasa, apa rencana kita? Aku ingin kamu pergi ke istana arus air, menemui Yu Bangzi menanyakan informasi mengenai keberadaan ras naga di kawasan ini, jawab King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, lalu bergerak memasuki sungai tersebut. Setelah Yu Jeru memasuki sungai tersebut, King Ruo lalu menghampiri Long Masi yang berada di sisi Long Pingzi yang mematung. Tuan, dia ucap Long Masi dengan wajah serius. Apakah kamu mengenalinya? Long Masi menggelengkan kepalanya. Tapi aku mengenali auranya, ucapnya serius dengan tubuh bergidik. Auranya, tanya Long Pingzi dengan heran. Benar tuan,
Itu adalah aura pengacau langit, ucapnya dengan serius. Benar, King Ruo menanggapi, membuat Long masih ternganga. Jadi, dia adalah Pangeran Yu Jieru yang terkenal itu. Itu artinya kamu sudah hidup di zaman itu, ucap King Ruo menatap Long masih dengan serius. Benar Tuan, dan aku juga terlibat pertempuran besar tersebut. Long masih menjelaskan, tapi sayang, itu adalah alasan Long Ande untuk membawa keluar pasukannya, ucap Long Pingzi dengan tatapan penuh kemarahan. Jika bukan Long Sensu serakah, apakah mungkin? Long masih langsung terdiam saat permukaan sungai yang begitu tenang tersebut tiba-tiba bergejolak. Swus, swus. Yu Jieru muncul bersama 3 ekor ikan berkaki naga yang langsung mengubah tampilannya. Swus. Ketiga ikan tersebut mengubah wujudnya, lalu menghampiri King Ruo yang sedang berdiri bersama Long Pingzi dan Long Masi. Tuan, ucap sosok paruh baya yang mengenali King Ruo tersebut berlutut dengan hormat. Yu Bangzi, Yu Haiwan, bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan, dengan sikap hormat, lalu berdiri di hadapan King Ruo dengan tenang. Apakah Liang Hao sudah bicara? Sudah Tuan. Terima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan Tuan yang menjadikan putra hamba yang tidak berguna dan berbakti itu menjadi anak. Yu Bangzi menghentikan kata-katanya, menatap King Ruo yang menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku meminta maaf karena menggunakan tubuh putramu sebagai tubuh pengganti Yu Jieru. Ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, membuat Yu Bangzi dan Yu Haiwan serta seorang tetua yang ada di tempat itu hampir menangis. Jika Tuan tidak melakukannya, maka kami tidak akan pernah melihat Yang Suci Agung Jieru hidup kembali. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. King Ruo menganggukkan kepalanya pelan. Terima kasih atas kemurahan kalian, lalu apakah Liang Hao juga sudah menyampaikan tujuannya? Sudah Tuan. Di hulu sungai ini dulu ada tempat yang disebut dengan pertapaan naga ilahi, dipimpin oleh seorang wanita, tapi tiba-tiba tempat tersebut lenyap. Yu Bangzi menjelaskan dengan wajah serius. Lenyap? Tanya Long Pingzi dengan penasaran. Benar Tuan. Apakah kamu tahu alasannya? Tanya King Ruo dengan penasaran. Mengenai hal itu, hamba tidak tahu Tuan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Yu Bangzi, kami tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Terima kasih informasinya. Sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi kristal jiwa abadi dan senjata tingkat tinggi. Tuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Bangzi, terimalah, ucap Yu Jieru berbicara pada Yu Bangzi dengan serius. Baik, leluhur suci agung, lalu menerima cincin penyimpanan King Ruo. Terima kasih Tuan. Dengan sikap hormat, Liang Hao, sebelum kita pergi, apakah ada yang ingin disampaikan? Menatap Yu Jieru yang terdiam dengan wajah tidak tenang. Yu Jieru menghembuskan nafas panjang, lalu menatap Yu Bangzi, Yu Haiwan dan tetua agung klan Yu tersebut dengan tatapan yang dalam. Belajarlah dari kesalahanku. Maksud, Yang Suci Agung? Tanya Yu Bangzi dengan bingung. Jaga pikiran kalian, karena pikiran yang buruk, yang dipenuhi kebencian akan menutup semua hal yang baik. Dan itu semua akan berakhir dalam penyesalan, ucap Yu Jieru sambil menembakkan cahaya emas pada masing-masing kening sosok yang ada di hadapannya tersebut. Pelajari teknik pengendali samudera ini dengan baik. Selain itu, aku juga ingin mengatakan bahwa dunia ikan telah hilang, ucapnya dengan perasaan sedih. Yu Bangzi dan rombongannya yang sebelumnya begitu senang saat menerima teknik suci klan Dewa Ikan tiba-tiba terdiam mematung dengan perasaan remuk. Hancurnya dunia Dewa Ikan bukan karena Liang Hao, tetapi karena organisasi rahasia langit menggunakan dunia tersebut sebagai tempat pertempuran para abadi, ucap King Ruo menjelaskan, membuat Yu Bangzi dan rombongannya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Liang Hao, apakah ada lagi? Yu Jieru kembali menganggukkan kepalanya. Apakah kalian pernah melihat trisula seperti ini? Tanya Yu Jieru sambil mengeluarkan pusaka miliknya. Tidak leluhur suci agung, namun pernah beredar informasi bahwa pusaka seperti itu dulu pernah berada di tangan Yu Heihu,
Cicit yang suci agung Yu Sang, jawab Yu Bangzi, membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Penguasa, ada apa? Tanya Yu Jieru berbicara melalui telepati dengan serius. Aku pernah bertemu dengan keturunan kakak keduamu itu di neraka kuno, jawab King Ruo membuat Yu Jieru begitu terkejut. Di neraka kuno, benar, jawab King Ruo dengan tenang. Bangzi, lindungi diri kalian, ucap Yu Jieru dengan ramah dan hangat, mengakhiri percakapan mereka. Baik leluhur suci agung, sambil berlutut dengan hormat, menatap kepergian Yu Jieru yang bergerak bersama King Ruo dan rombongannya yang tiba-tiba lenyap dari pandangan mereka. Ayah, ucap Yu Haiwan membuyarkan keheningan tempat itu. Pertemuan ini benar-benar seperti mimpi, ucap Yu Bangzi menghempaskan napas panjang dengan tatapan menerawang. Setidaknya kita sudah bertemu leluhur suci agung, ucap tetua agung klan. Benar, ucap Yu Bangzi lalu membawa rombongannya kembali ke istana arus air. Sus, sus. Ketiga sosok tersebut kembali menjadi ikan berkaki naga, lalu lenyap di dalam sungai. Di tempat lain, sus, sus. Kilatan cahaya keemasan dari sosok King Ruo dan rombongannya terus bergerak menuju hulu sungai. Apakah tempat itu masih jauh? Tanya King Ruo sambil bergerak dengan tenang. Sepertinya menjelang sore kita akan tiba di tempat itu, Tuan, jawabnya dengan hormat. Baik, terus bergerak, ucap King Ruo dengan tenang. Baik Tuan, dengan perasaan ngeri, karena berada di sisi Yu Jieru. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.